manusia akan dikumpulkan selama khamsina alfasanah, 50.000 tahun dalam kondisi berdiri. Tidak ada di padang mahsyar itu yang duduk kayak antum gini, enak kali ya. Apalagi sambil baring bawa tikar, nggak ada tikar. Posisi mereka berdiri karena Allah mengatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabbnya. Kenapa tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring? Karena kalau duduk maka dia akan tenggelam dengan keringat. Berbaring apalagi? Bagaimana tidak matahari diletakkan di atas kepala 1 mil? Ada orang yang bercucuran dengan keringat sehingga tenggelamlah dia dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sedada, ada yang keringatnya sepusar, ada yang keringatnya selutut, sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Dan hari itu hari yang haus sekali. Makanya orang-orang yang berhasil meminum dari telaga Rasul lam yadma abada, dia tidak akan haus selamanya walaupun matahari di atas kepala. Likulli nabi haudun, setiap nabi punya telaga. Dan yang paling besar telaga Rasul, jumlah gelasnya sejumlah langit di bumi, sejumlah langit yang ada di, sejumlah bintang yang ada di langit. Warna telaganya lebih putih dibandingkan air susu, lebih manis dibandingkan madu. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Adakah dari umat Rasul yang tidak akan minum? Ada. Ketika ada orang-orang yang hendak mendekati telaga Rasul di padang mahsyar itu, tiba-tiba dihalau para malaikat. Kemudian Rasulullah SAW berteriak-teriak, ummati ummati ya Rabb, itu kan umatku, biarkan mereka minum. Lihat bagaimana rahmatnya Rasul pada umatnya. Tapi Allah mengatakan, ya Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum khayyaru wa baddalu. Hai Muhammad, kau enggak tahu apa yang terjadi dengan umat mereka, sudah merubah-rubah petunjukmu, sudah merubah-rubah sunnahmu. Biarkan mereka tidak minum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia akan tenggelam dengan keringatnya. Kemudian manusia pun bingung karena mereka harus berdiri, entah apa yang harus dilakukan mereka. Mereka menunggu faslul qadha, bagaimana putusan Allah kepada mereka, masih bingung. Akhirnya mereka pun berjalan kepada Adam, ya Adam, engkau kan bapak kami, mintalah syafaat kepada Allah. Tidakkah kau lihat, tidakkah kau iba kepada kami, kami sulit nih di sini. Kata Adam, aku nggak bisa nolong kalian. Pergi ke Nuh. Berangkatlah mereka ke Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh juga i'tidar, tidak bisa memberikan syafaat. Kata Nuh, sebaiknya kalian kepada Ibrahim, temui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berangkat mereka ke Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, anta Khalilur Rahman, kau adalah kekasih Allah. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau lihat, tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Kata Ibrahim, tidak, aku pernah berdosa 3 kali. Sebaiknya kau datang kepada Musa, temui Nabi Musa. Berangkat ke Musa. Kata Musa, aku juga tidak bisa karena pernah membunuh orang. Ke Isa saja, temui Nabi Isa. Isa tidak menyebutkan uzurnya, tapi datangi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka kepada Rasulullah. Baru kata Rasul, ana laha, kan kucoba. Rasul sujud di bawah arsy Allah dengan sujud yang lama, sampai Allah datang dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Qul tusma, katakan kau didengar. Sal tu'ta, minta kau diberi. Isfa tu syafa, minta syafaat kau diberikan syafaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada proses hisab. Hisab ini ada 2 macam. Ada yang disebut dengan hisaban yasira, hisabnya mudah. Ada yang disebut hisaban asira, hisabnya sulit. Dan ada yang ketiga, tanpa hisab. Ada kelompok-kelompok yang tidak dihisab. Karena Rasulullah SAW pernah ditampakkan dari 70.000 umatnya, mereka tidak dihisab, tidak diadab, direct masuk surga. Kemudian ketika ditanya siapa mereka orang-orang yang tidak dihisab itu Rasul, kata Rasul, alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai besi panas yang digunakan untuk perobatan, dan tidak tatayur, menjadikan sial dan hoki kepada sebuah benda atau suara, dan mereka senantiasa tawakal kepada mereka. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, tidak akan dikumpulkan di padang mahsyar, direct masuk surga. Tetapi orang-orang yang hisabnya sulit dan orang yang hisabnya mudah tetap di padang mahsyar. Cuman mereka tidak sampai 50.000 tahun, tergantung hisabnya.
Kalau hisabnya mudah sebentar saja. Karena umat Islam, orang-orang yang beriman, hisabnya cepat. Allah hanya menghisab manusia itu setengah hari. Bagi orang-orang yang beriman, tidak sampai 50.000 tahun, setengah hari saja. Tapi setengah hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia sama dengan 500 tahun. Karena Allah mengatakan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Berarti setengah harinya 500 tahun. Dan orang yang beriman yang mendapatkan hisab itu hanya dari ba'da zuhur ke ba'da asar saja, setengah hari. Tapi setengah hari kehidupan akhirat, bukan setengah hari kehidupan dunia. Ya, 500 tahun juga. Makanya orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga setengah hari dibandingkan orang kaya. Orang kaya nunggu dulu 500 tahun baru masuk surga. Orang miskin dah masuk surga. Kenapa? Pertanyaannya berat. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan harta itu? Kemana kau belanjakan? Kan itu ya. Banyak pertanyaannya. Kos-kosan 5-5-nya ditanya. Kan itu ya. Antum punya apa lagi? Mobil 3 direntalkan, semua ditanya. Dari mana kau beli mobil itu? Kemana kau belanjakan? Semua ditanya.